Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Zainul di sini ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan ujian tengah semester ya yang berjudul Analisis Kinerja Motor 4 Langkah dan Evaluasi Siklus Termodinamika ya, untuk memenuhi mata kuliah motor bakar. Yang pertama ada pendahuluan ya. Mesin bak-tak merupakan inti dari teknologi kendaraan bermodern. Memahami cara kerja adalah kunci untuk mengapresiasi keajaiban teknologi di balik kinerja kendaraan kita sehari-hari. Ya, jadi di sini ada manfaatnya juga ya. Terus tujuannya juga ada di sini di bab pendahuluan. Ya, saya cantumkan juga di sini. Terus yang kedua ada deskripsi cara kerja motor 4 tak ya. Jadi motor 4 tak atau 4 langkah itu memiliki 4 langkah untuk proses pembakaran di dalam silinder ya. Yang pertama ada langkah hisap ya, seperti foto pertama ini. Jadi piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah menciptakan ruang hampa di dalam silinder ya, yang nanti udara akan masuk lewat sini, lewat sebelah kiri sini ya, masuk ke ruang pembakaran. Nah, setelah itu nanti ada langkah kompresi ya, langkah kedua, yaitu nanti piston bergerak dari bawah ke atas ya, menutup katup masuk dan katup buang ya. Campuran udara dan bahan bakar meningkatkan tekanan dan suhu di dalam silinder ya, di sini. Nah, setelah itu saat piston sampai atas, masuklah ke langkah pembakaran ya. Jadi nanti busi di sini bergesekan dengan piston sehingga menjadi pembakaran di sini ya. Setelah itu nanti piston turun dan kembali naik dari TMB ke TMA untuk mendorong sisa pembakaran ini agar keluar melewati katup buang. Nah, setelah itu bab 3 ada analisis diagram PV dan siklus termodinamika. Nah, ini contoh gambar diagram PV. Kemudian di sini ada jenis proses termodinamika dalam diagram. Nah, setelah itu nanti ada juga manfaat. Ya, yang pertama menentukan usaha yang dilakukan sistem, yang kedua luas di bawah kurva menunjukkan kerja dalam proses. Ya. Terus selanjutnya di sini ada tahapan proses, efisiensi termodinamika. Terus ada karakter mesin. Ya. Mulai dari tadi yang pertama ada Carnot, terus Otto dan juga diesel. Nah, seperti ini diagramnya. Nah, ya. Dengan catatan Carnot 2 kurva isotermal plus 2 kurva adiabatik. Yang kedua ada Otto, yaitu 2 garis vertikal isokorik dan 2 kurva adiabatik. Yang ketiga ada diesel, isokorik, isobarik, dan 2 adiabatik. Nah, jadi itu ya untuk bab 3. Dan kemudian bab 4 identifikasi komponen mesin ya. Di sini saya menyebutkan lumayan banyak ya komponen mesin karena saya sendiri pernah membongkarnya ya. Jadi sedikit banyak saya tahu tentang komponen mesin ini. Nah, yang pertama ada blok silinder. Nah, terus selanjutnya ada silinder. Yang ketiga ada kepala silinder, piston, ring piston, batang piston, connecting rod ya, force angle atau crankshaft, valve, noken as, camshaft. Terus ada sistem pengapian, bahan bakar, sistem pelumasan, dan juga pendingin ya. Oke, untuk selanjutnya ada perhitungan daya, efisiensi, dan konsumsi ya. Di sini tadi saya melihat ada instruksi untuk menggunakan yang namanya
yang namanya Dino chassis Dino ya, atau Dino test. Nah, di sini saya tadi mencari referensi ya, mulai dari tujuan, terus parameter dan nilai umum, terus contoh kurva Dino jenisnya. Nah, di sini saya tadi mencari referensi ya. Untuk selanjutnya di sini tadi ada kesimpulan ya. Yang pertama ada motor 4 tak atau mesin 4 langkah ya, yang menggunakan langkah-langkah seperti hisap atau intake, terus kompresi, pembakaran, dan juga buang. Terus yang kedua ada diagram PV ya, grafik dalam termodinamika yang menunjukkan hubungan antara tekanan dan volume. Nah, terus ada juga peran teori siklus termodinamika ya, ada Otto, diesel, dan Carnot ya, yang digunakan pada mesin bensin diesel. Terus ada juga komponen mesin tadi ya, yang dimana di sini saya cuma sebut ada komponen utama, piston dan silinder, klep, busi atau injektor, crankshaft, sistem pendingin. Nah, di sini juga ada fungsinya. Terus selanjutnya ada ini tadi Dino ya, ini tadi yang bawah ada Dino test. Nah, ini saya menyimpulkan hasilnya saja ya. Di sini jenis motornya ini. Nah, ini horsepowernya. Setelah itu saya memberi kesimpulan di sini. Terus selanjutnya ada daftar pustaka ya, ini nanti menyusul ya. Setelah ini saya kerjakan ya. Mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, karena saya di sini juga masih belajar, masih mencari ilmu. Kalau ada kekurangan ya mohon dimaafkan. Ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.